Halo, selamat pagi Happy Investor. Kali ini kita bertemu lagi dengan NH Morning Flash hari Kamis tanggal 17 Juni 2021. Oke, kita sedikit review ya. Tadi malam itu bursa saham Amerika kembali melanjutkan pelemahan pasca rilis hasil rapat The Fed. Jadi walaupun meski tidak merubah suku bunga, namun bank sentral tersebut menaikkan proyeksi untuk tahun 2023. Terus The Fed juga tidak memberikan indikasi kapan akan mulai mengurangi program pengurangan pembelian surat utang. Terus berikutnya dari sisi IHSG kemarin bergerak sideways di tengah aksi net sell senilai 450 miliar. Investor lebih cenderung wait and see dan berhati-hati ya dalam menantikan hasil rapat tadi malam. Terus pelaku pasar juga menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini untuk menentukan tingkat suku bunga BI 7 days reverse repo rate yang sesuai konsensus diproyeksikan tetap bertahan di level 3,5%. Terus secara teknikal pergerakan IHSG hari ini masih akan terbatas rentang di 6.049 sampai 6.134. Oke, berikutnya indikasi lainnya ya, seperti yield obligasi pemerintah Indonesia kita sekarang masih di sekitar 6,4, 6,9, 6,4, 6,39 masih sama, masih sekitar flat juga. Terus berikutnya kita akan membahas ada sejumlah news yaitu seperti Ciputra Development yang mencatatkan marketing sales naik hampir 90% hingga di Mei 2021. Jadi Ciputra Development ini menggenggam pendapatan marketing sales senilai 2,8 triliun atau tumbuh hampir 90% secara tahunan. Dipengaruhi oleh suku bunga rendah serta adanya kebijakan PPN ditanggung pemerintah menjadi pendorong utama peningkatan penjualan. Berikutnya ada Multi Indo Citra dengan kode saham MICE berencana menyiapkan belanja modal senilai 30 miliar. Adapun belanja modal ini masih akan terus menyesuaikan kebutuhan dan kondisi pasar. Pada tahun ini, Multi Indo Citra fokus pada pengembangan portofolio atau principal brand baru. Berikutnya ada news dari Garuda Food, Putra Putri Jaya atau kode sahamnya GOOD, mencatatkan adanya penurunan total penjualan tahun 2020 senilai sebesar 8,6% atau senilai 7,7 triliun. Adapun tekanan dari penjualan ini dipengaruhi oleh menurunnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, laba bersih Garuda Food Putra Putri Jaya juga terkoreksi sebesar 43,7%. Terus dari sisi domestik dan global news, Badan Pusat Statistik itu yakin bahwa ekonomi kita di kuartal kedua tahun ini itu akan positif didukung oleh neraca perdagangan Indonesia yang kembali surplus. Terus surplusnya ini terjadi 5 kali berturut-turut di tahun 2021. Terus hal ini juga didorong oleh kontribusi ekspor pada produk domestik bruto kita sekitar 19-21%. Terus ditambah dengan proyeksi BPS ini ditambah dengan performa konsumsi pemerintah, investasi, dan konsumsi rumah tangga. Di sisi lain kinerja ekspor pada Mei, kinerja ekspor bulan Mei itu turun 10,25 secara bulanan menjadi 16,6 miliar. Namun penurunan tersebut lebih dipicu oleh faktor musiman yaitu Ramadan dan Lebaran. Oke, dari sisi global news itu ada berita tentang mengenai output pabrik dan penjualan retail Cina yang melambat. Pertumbuhan output pabrik Cina melambat selama 3 bulan berturut-turut pada Mei yang dipengaruhi oleh wabah COVID-19. Penjualan retail dan pertumbuhan investasi juga berada di bawah ekspektasi pasar meskipun analis mengatakan aktivitas yang mendasarinya masih terlihat cukup solid. Oke.
Ya tadi dari sisi domestik dan global news. Berikutnya kita ada stock pick Oke, kita bahas dulu economic calendar. Seperti kita bahas tadi sebelumnya bahwa hari ini hari Kamis tanggal 17 Juni itu akan ada rilis hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai suku bunga bulan Juni yang diproyeksikan secara konsensus diproyeksikan tetap bertahan di level 3,5%. Oke, berikutnya ada corporate calendar. Itu hari ini tanggal 17 itu ada rapat umum pemegang saham sebanyak 10 emiten, yaitu Transpower Maritim, TBS Energi Utama, Pelita Samudra Shipping, Metropolitan Kencana, Jasa Armada Indonesia, Himalaya Energi Perkasa, Bukopin, Kukmin Bukopin, Astra International, Asahi Mas Flat Glass, dan terakhir Alkindo Maratama. Jadi ke-10 emiten itu akan mengadakan rapat umum pemegang saham di hari ini. Oke, technical. Hari ini stock pick kita pilihannya yang pertama adalah multipolar dengan target price di 1020, tapi dengan stop loss di level 750. Berikutnya ada Indah Kiat Pulp and Paper, INKP, rekomendasi buy dengan target price di 9.200 dengan stop loss di 8.500. Berikutnya ada Adi Sarana Armada, rekomendasi buy dengan target price di 2.690 dengan stop loss di 2.350. Terus berikut Era Jaya Swasembada, masih rekomendasi buy dengan target price di 760 dan stop loss di 665. Dan yang terakhir adalah di BRI Agroniaga, rekomendasi buy dengan target price di 1375 dan stop loss di 1080. Oke, demikian untuk morning flash hari ini. Sekian, terima kasih. Ya, oke lah.